kita. Sebelum kita mengucap, Tuhan itu tahu apa yang ada di dalam isi hati kita. Namun segala sesuatu kalau kita benar-benar mengikuti jalur Tuhan, mengikuti alurnya Tuhan, kita pertama-tama kita akan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita sudah dekat kepada Tuhan, kita akan selalu memuji menyembah Dia kepada Tuhan. Di saat kita memuji menyembah, hadirkan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Setelah kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, Roh Kudus bekerja. Apapun yang kita lakukan, kadang-kadang kita tidak menyadari. Pada saat kita berdoa kepada Tuhan, pada saat kita datang kepada Tuhan, seringkali kalau kita datang kepada Tuhan, mau datang itu sudah kita rancang. Aku mau doa untuk ini, aku mau doa untuk ini. Tetapi kalau kita mengikuti alur Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, dan kita menghadirkan Tuhan di dalam hati kita, Roh Kudus bekerja. Dan setelah itu apa yang akan kau katakan di dalam hati saudara, semuanya itu pasti akan keluar dengan sendirinya. Karena apa? Ingat, Roh Kudus selalu ada di dalam batin kita. Roh Kudus akan selalu menolong kita. Di saat-saat kita gak bisa berdoa, Roh Kudus yang akan memimpin kita. Amin. Itulah. Tetapi dengan adanya seperti itu, masih banyak orang yang masih punya pikiran negatif. Apa iya yo, aku melakukan seperti ini, apa iya ya? Kalau Bapak Ibu ingin menyatakan bahwa Tuhan benar-benar selalu memperhatikan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, praktekkan. Praktekkan. Saya banyak hal yang saya ajarkan kepada siapapun. Banyak orang di luar sana yang meminta bantu di dalam doa. Gak tahu doa apapun, pergumulan. Banyak yang mengalami tekanan, banyak yang mengalami terintimidasi, banyak yang mengalami banyak hal di dalam kehidupan mereka. Minta dukungan doa. Tapi saya mengajarkan, ayo doa tengah malam. Doa tengah malam. Saya paling tidak berdoa, ngajak doa itu jam 10, itu paling minim. Kadang-kadang saya, Bapak Ibu mungkin tahu ya, doa itu, apalagi tujuan doa itu banyak sekali tantangannya. Orang itu kalau mau dekat dengan Tuhan, apalagi mau komunikasi dengan Tuhan, banyak tantangan. Sudah dirancang sore, aku nanti jam 11 aku harus doa. Dan di situ pada saat jam 11 ketiduran, ya, sudah ketiduran. Itu sering kali, ya, ketiduran. Kadang-kadang kalau yang masih menjalani aktivitas ya malam, ada yang masih menjalani aktivitas, di situ lupa waktu. Oh, aku nanti jam segini mau doa. Ini yang perlu diperhatikan. Banyak tantangan. Tetapi kalau kita benar-benar memiliki hati yang benar-benar tulus, ikhlas, benar-benar ingin selalu dekat dengan Tuhan, ya, ingin selalu bersama-sama dengan Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara, Tuhan memperhatikan, Tuhan akan mengabulkan doa-doa saudara. Karena di situ Roh Kudus akan memimpin saudara. Bapak Ibu percaya enggak bahwa Roh Kudus yang akan memimpin Bapak Ibu sekalian? Memang di saat-saat kita mengalami persoalan, kita bingung, enggak tahu apa yang mau didoakan. Tetapi ingat bahwa Roh Kudus itu terus memimpin di dalam kehidupan kita. Dia yang terus memimpin di dalam kehidupan kita, mendoakan kita. Baca Roma, buka Roma ya, Roma 8.
Roma 8 ayat yang ke-26. Sudah menemukan Bapak Ibu? Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Inilah ya, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, yang akan selalu membantu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan punya rasa takut, jangan punya rasa khawatir. Segala sesuatu kalau kita itu dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, apa yang akan saudara doakan, apa yang akan kau doakan, Roh Kudus memimpin kita. Kita harus ingat, jangan sampai hati kita ini kosong. Kita percaya betul bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita. Itu yang akan membawa kita, mendoakan kita Bapak Ibu, mendoakan kita. Jangan punya rasa takut dan rasa khawatir. Saya bacakan sekali lagi ya, supaya benar-benar mancap di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Puji Tuhan. Disitulah Roh Kudus yang akan memimpin kita di dalam kehidupan kita ya. Roh Kudus. Jangan punya rasa takut. Apa Bu? Pada saat aku banyak persoalan, aku gak bisa berdoa. Banyak Bapak Ibu yang mengatakan seperti itu. Banyak. Kadang ada seseorang minta didoakan, tolong Ibu bantu doa saya. Saya pada saat ini mengalami seperti ini. Saat ini mengalami ini, menghadapi tekanan yang sangat berat. Dia mau berdoa, saya mengajak doa, yuk doa sama-sama. Tetapi saya kalau mengajak doa, saya minta mereka juga harus berdoa di rumah. Saya berdoa di sini, mereka berdoa di rumah. Kalau saya berdoa, mereka tidak berdoa, sia-sia semuanya itu. Karena apa? Dia yang didoakan, ya. Jadi semuanya itu harus kerjasama. Tuhan itu selalu ada. Tuhan akan selalu memperhatikan. Jangan punya rasa takut. Banyak orang yang mengalami seperti ini, ketakutan, sehingga minta didoakan itu. Jadi saya seringkali saya lewat HP, ya, saya berdoa untuk mereka yang mengalami, yang benar-benar tertekan di dalam kehidupannya. Saya lewat HP, saya berdoa. Jadi mereka juga mendengar saya berdoa sama-sama. Dan pada saat itu, mungkin Bapak Ibu kalau tahu namanya orang itu, kalau persoalan itu datang cukup, itu juga bisa menimbulkan ini rasa ketakutan. Orang yang sudah rasa ketakutan di sini nih punya arahnya sampai ke sakit jantung. Jangan sampai kita memiliki sakit jantung. Kita harus benar-benar percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Kalau kita itu dekat dengan Tuhan, hati kita tenang kepada Tuhan. Kita selalu menghadirkan Tuhan di setiap saat, setiap waktu, ya. Setiap saat, setiap waktu hadirkan Tuhan. Tuhan pasti akan mendengarkannya. Tuhan akan menjawab. Jangan mempercayai hal-hal yang lain-lain. Kalau kita sudah percaya dengan Tuhan, jangan percaya yang lain-lain di luar Tuhan. Masih banyak orang yang sudah percaya Tuhan tetapi masih mengandalkan dari hal yang lain. Kalau nggak mau dikuasai oleh setan, oleh iblis,
Jangan dihiraukan, ya, jangan dihiraukan dari hal-hal yang lain. Kita harus sepenuhnya mata hati kita tertujuannya kepada Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jangan lagi itu tadi mengandalkan dari diri sendiri ya. Biar kehendak Tuhan saja yang jadi, dan semuanya pasti Tuhan akan terus menyertai, memimpin, menuntun di dalam kehidupan kita. Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan akan selalu membimbing, menuntun kita. Jangan punya rasa takut. Segala sesuatu kalau kita dengan benar-benar hati yang tulus, ikhlas, ya, menerima apapun, ya. Semasa kita masih hidup, persoalan itu pasti ada. Dan tapi ingat, persoalan yang ada di dalam kehidupan kita, jangan kecil hati, ya. Seperti yang saya katakan awal tadi, jangan kecil hati, ya. Kalau Tuhan itu memang kecil, ya, sangat kecil, menganggapnya Tuhan itu sangat kecil, persoalan kita itu sangat kecil sekali, ya. Oleh sebab itu kita harus selalu berserah, berharap hanya kepada Tuhan, bahwa kita ingat bahwa Roh Kudus yang akan memimpin kita di saat kita mengalami kelemahan-kelemahan. Amin. Amin. Jadi berdoalah dalam roh agar Dia yang menuntun dalam kehidupan kita, ya, yang membawa kita memasuki rencana dan kehendaknya. Berdoa dengan roh biar kita benar-benar bisa memasuki rencana Tuhan dan kehendaknya. Dalam perkenanan Tuhan, kita pasti akan memperoleh jawaban atas segala kebutuhan dan kerinduan kita. Sebab Dia adalah Bapa kita yang penuh kasih, Bapak Ibu. Bapak kita yang penuh kasih, yang selalu memberi segala sesuatu tepat pada waktunya. Percaya, harus percaya benar. Jangan punya rasa kecil hati. Percaya bahwa Tuhan ini di sini, Roh Kudus di hati kita, terus membimbing kita, menuntun kita, ya. Kita harus benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh, seperti Bapak Elia, ya. Mungkin Bapak Ibu tahu Bapak Elia, toh? Bapak Elia itu adalah manusia biasa, sama seperti kita, Bu, Bapak Ibu, sama seperti kita. Tapi bersungguh-sungguh dia saat berdoa supaya minta hujan turun, ya. Bapak Elia minta hujan turun pada saat itu 3 tahun 6 bulan, ya. Tetapi Bapak Elia minta dengan sungguh-sungguh, segala sesuatu pasti akan dikabulkan. Mari kita buka Yakobus 5. Yakobus 5, Bapak Daniel tolong bacakan ya Pak. Yakobus 5 ayat 17 dan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Amen. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Daniel. Nabi Elia minta hujan turun, dikabulkan oleh Tuhan, ya. Minta hujan turun 3 tahun lamanya, 3 tahun 6 bulan Bapak Ibu. Tetapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh, disitulah Tuhan menjawabnya, ya. Tuhan menjawabnya. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, ya.
Saya bacakan sekali lagi ya. Yakobus 5 ayat 17 tadi ya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia tidak bersungguh-sungguh berdoa. Dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun ya, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Puji Tuhan. Ini tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Iso enggak yo? Aku berdoa untuk ini. Iso enggak? Kira-kira Tuhan itu dengar apa enggak ya? Kalau aku meminta kepada Tuhan, dengar apa enggak? Ingat, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam batin kita, Roh Kudus yang selalu membimbing menuntun kita. Dia akan selalu mendengar dan melihat apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan. Tuhan selalu mendengar. Roh Kudus akan selalu melihat apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita pergumulkan kepada Tuhan. Dia tahu. Dialah yang akan selalu membimbing menuntun kita. Tidak ada barang yang mustahil bagi Allah. Biarpun toh mungkin banyak kali, tapi banyak kali orang itu kurang percaya. Seperti apa yang sudah saya saksikan tadi, ada orang yang meminta tolong. Itu di dalam kehidupan keluarga ini minta didoakan. Bapak Ibu tahu, di dalam keluarga ini marah-marah, banting pintu, banting apa, darder, ya, sehingga dalam keluarga ini ketakutan karena kemarahan dia. Orang yang sudah marah itu dikendalikan oleh setan, dikendalikan oleh iblis. Dan pada saat itu saya menenangkan, ingat Tuhan selalu bersamamu, Tuhan selalu ada bersamamu. Ayo doa saat ini. Jangan hiraukan pintu jedar-jeder, tetapi jangan hiraukan saat ini. Mari datang kepada Tuhan. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Saya doa kurang lebih setengah jam itu terjadi. Di situ begitu saya amin, dia mengatakan puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sudah enggak kedengaran apa-apa, kedengaran dengan hati yang sunyi, yang tadinya rame dengan hal-hal segala sesuatu dibantingi, ya. Tetapi pada saat itu juga Tuhan mendengarkan. Terjadi sesuatu mujizat. Dia mengalami lawatan Tuhan, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus berdoa seperti Nabi Elia, ya. Kita harus akan selalu berseru, berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Biarlah segala sesuatunya Tuhanlah yang akan memimpin menuntun kita. Tuhan yang akan mengatur di dalam kehidupan kita. Kita ini tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Saya di saat-saat mengalami sesuatu hal yang sangat menakutkan di dalam pelayanan, saya minta kepada Tuhan. Saya minta dukungan keluarga saya. Tolong doakan saya. Bawa dalam doa. Saya setiap jam segini saya berdoa.
saya berdoa berkumpul untuk satu hal di dalam pelayanan, supaya Tuhan campur tangan. Dan di situ saya berdoa. Tapi setelah itu beberapa waktu ada jawaban di situ. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Bapak Ibu. Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Apa yang tak mungkin menjadi mungkin. Apa yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Tuhan itu selalu ada bersama kita. Tuhanlah yang akan membimbing, menuntun kita. Janganlah punya rasa takut. Ya, jadi berdoalah seperti Bapak Elia. Berdoalah dalam roh agar Dia yang menuntun. Roh itu yang menuntun dalam kehidupan kita. Di dalam berdoa itu Tuhan biar menuntun dalam kehidupan kita. Dan di situ seperti Bapak Elia ini, pada saat meminta hujan, ya, turun hujan. Ini saya juga pernah mengalami, ya, pada saat saya rakerda pada tahun 2013 kalau tidak salah, ya. Saya ada rakerda di Batu sana. Pada saat itu ada tamu, ya. Ini seorang hamba Tuhan dari luar Jawa, luar pulau. Nah di situ itu pada saat itu memberitakan tentang keajaiban Tuhan, ya. Apa yang mustahil bagi kita, tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Apa Bapak Ibu? Ditantang semua orang yang rapat ini. Minta apa? Minta hujan. Kalau lihat di luar sana gitu kelihatan ada sinar matahari, manakah mungkin bisa hujan? Tapi pada saat itu ditantang minta apa? Minta hujan. Dan di situ dia mengajak doa sama-sama. Pada saat berdoa Bapak Ibu, apa yang terjadi? Hujan langsung turun geratak gitu, deras sekali di situ. Jadi pada saat doa sama-sama itu tepuk tangan itu sangat meriah. Karena apa? Mujizat Tuhan terjadi pada saat itu. Pada saat itu tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Saya masih ingat itu. Tidak ada barang yang mustahil. Keadaan sinar matahari terang, ya, menantang untuk semua hamba-hamba Tuhan. Apa yang kamu minta? Minta hujan turun. Dan disitulah Tuhan menjawab. Diajak doa dengan sama-sama. Orang ini berdoanya ya memang seperti Nabi Elia, ya. Jadi berdoa dalam roh, ya. Dia memohon benar-benar kepada Tuhan. Dan di situ berdoa dengan roh. Roh Kudus menuntun. Tuhan, Roh Kudus memimpinnya. Di situ hujan turun langsung. Seperti itu. Tidak ada barang mustahil Bapak Ibu. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu yang memiliki suatu persoalan yang sangat berat, patahkan segala sesuatu di dalam nama Yesus. Ayo serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ada yang doanya belum terjawab? Saya yakin masih banyak doa-doa kita yang belum terjawab. Tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan selalu ada. Asalkan kita terus melibatkan kita, Tuhan, di dalam kehidupan kita. Tuhan dihadirkan terus di dalam hati kita. Di situ kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti menjawab. Kalau ada sesuatu hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat di dalam kehidupan saudara, di dalam keluarga saudara. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Usirlah segala sesuatunya hanya di dalam nama Yesus. Itu yang selalu saya ajarkan. Seperti itu. Tuhan yang mengajarkan kita semuanya supaya kita benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus,
ya, ada di dalam kehidupan kita. Nyatakan kalau kita sudah percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Nyatakan, serahkan segala sesuatunya lewat doa kita. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan di dalam keluarga saudara, dalam rumah tangga saudara, patahkan semuanya itu, usirlah di dalam nama Yesus. Saya yakin dan percaya semuanya itu akan dilenyapkan oleh kuasa Tuhan. Haleluya. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ya. Tuhan akan menjawab apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian. Biarlah firman ini benar-benar boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kalau saat ini mengalami lemah, ingat Tuhan bersama-sama dengan kita. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami minta leader, singer, tim musik untuk maju ke depan. Biarlah segala sesuatunya Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Jadilah pendoa-pendoa supaya kita akan selalu disertai Tuhan, diberkati oleh Tuhan, supaya kita benar-benar boleh menjadi berkat di luar sana, menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya kepada kita, ya. Biarlah segala sesuatunya Roh Kudus yang akan membimbing kita, ya. Mari kita bawa hidup kita pada saat ini. Kita bawa kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita serahkan dengan sungguh-sungguh. Hati dan pikiran kita serahkan dengan sungguh-sungguh. Sepenuh hati kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita bawa hidup kita ini kepada Tuhan. Kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.